Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazir Saputra dengan NIM C3401231056. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang RAL faktorial. Nah, ini untuk sampelnya itu eh, ada judul penelitian pengaruh frekuensi pencucian surimi dan metode pengeringan terhadap kekuatan gel surimi. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor, yaitu frekuensi pencucian satu kali dan dua kali, serta metode pengeringan dengan oven dryer atau freeze dryer. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Nah, ini untuk eh, frekuensi pencuciannya ada satu kalinya 5 kali dengan oven dan freeze dryer, dan frekuensi pencucian dua kali dengan oven freeze dryernya juga 5 kali. Nah, sebelumnya kita buat seperti ini dulu kurang lebih untuk sampel, kekuatan, metode, frekuensi, dan frekuensi X metode. Nah, di sini kita biar lebih memudahkan kita buat kodenya sendiri. Untuk frekuensi pencucian satu kali dengan oven, kita tulis F frekuensi pencucian FP01. frekuensi frekuensi pencucian dua kali dengan oven, frekuensi FP02. Frekuensi pencucian satu kali dengan freeze drying FD 1, dan frekuensi pencucian dua kali dengan freeze dryer yaitu FD 2. Setelah kita buat semuanya seperti ini, kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di SPSS kita buka ke variable view. Selanjutnya kita masukkan kekuatan, metode, dan frekuensi. Untuk ini di bagian measure-nya kita yang kekuatan pilih scale, dan untuk metode frekuensi kita pilih yang nominal. Untuk di values-nya yang kita value-nya kita tulis 1 untuk satu dan labelnya satu kali. Selanjutnya 2 dan labelnya 2 kali. Nah, di bagian frekuensi seperti ini kurang lebih. Untuk satunya kita tulis kodenya FP01, yang kedua itu FPFD1, yang ketiga FPO2, yang keempat FPFD2. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih Analyze, Descriptive, terus Explore. Nah, di dependent listnya kita isi kekuatan, dan di faktor listnya kita isi metode dan frekuensi. Lalu kita pilih bagian plots, dan di checklist bagian normality plots with test. Kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Kita buka di homogeneity. Homogeneity testnya di bawah 0,05, berarti sampelnya berpengaruh signifikan gitu. Nah, di tes normality-nya segini. Nah, selanjutnya ketika kita udah cek normality, kita lanjut ke next step-nya. Kita pilih Analyze General Linear Model Univariate. Kita masukin dependent variable-nya di kekuatan di dependent variable, metode dan frekuensi di fix factor. Kita pilih modelnya. Kita pilih build terms, model kita masuk
metode kita masukkan ke model, frekuensinya juga. Nah, untuk metode X frekuensi kita juga masukkan dengan cara mengklik shift dan tombol ke bawah. Jadi masukin aja. Kita klik continue. Kita pilih lagi yang bagian post hoc. Kita pilih lagi yang bagian option dan kita checklist bagian deskriptif dan homogeneity. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini keluar dari seperti ini kurang lebih data yang keluar. Oke, jika udah kita keluarin close tab hal ini dan kita pilih kita buka data baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk di variabel punya kita cuma butuh dua di kekuatan dan metode X frekuensi. Dan untuk kekuatan kita pilih measure-nya scale. Dan untuk metode X frekuensi kita pilih yang nominal. Di values-nya di metode X frekuensi kita tulis seperti ini kurang lebih. Untuk 1 FP01, 2 FPFD1, 3 FP02, dan 4 FPFD2. Ini untuk kodenya. Kita klik OK, kita pilih data view, dan kita cek ANOVA-nya. One way ANOVA. Terus kita masukin kekuatan independent list dan metode X frekuensi di faktor. Kita pilih post hoc, kita pilih Duncan, option kita pilih deskriptif dan homogeneity. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini ANOVA-nya. Kita interpretasikan bahwa sampelnya ternyata berpengaruh signifikan. Nah, ini untuk kekuatan Duncan-nya. Berarti untuk FP01 dan FP02 itu pangkat A, dan FPFD1 itu pangkat B, dan FPFD2 itu pangkat C. 1 itu maksudnya A, 2 maksudnya B, dan 3 maksudnya C. Nanti kita ingat-ingat karena akan berkaitan dengan pembacaan data diagramnya. Oke, selanjutnya kita ke Excel lagi. Kita buat ulangan, kita buat tabel seperti ini. Untuk ulangan itu 5 kali dan disesuaikan sesuai data yang ini. Setelah itu kita buat rata-rata dari setiap perlakuannya, dan caranya gampang, tinggal klik average terus kita blok semua perlakuannya. Tinggal kita kesampingin dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk mencari stdf-nya kita pilih yang stdfs, kita blok juga seperti ini. Dan kalau udah dapet hasilnya tinggal dikesampingin aja. Nah, untuk ini kita buat lagi perlakuan rata-rata stdf dan subset. Kurang lebih seperti ini. Untuk subset yang dimaksud tadi sesuai dengan yang data yang ini, yang FP01 di A, FP02 di A juga, FPFD1 di B, dan FPFD2 di C. Oke, sudah sesuai. Baru setelah itu kita buat bagan. Kita buat seperti ini.
Nah, caranya itu mudah, tinggal di blok ininya aja. Terus kita pilih bagian yang dianjurkan. Kita pilih yang paling atas. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini kita sesuaikan dengan sesuai PPKI IPB. Kesalahan kita hapus garis kisi. Oke. Untuk bila kesalahannya kita perbarui lagi format bila kesalahan. Kita pilih yang custom, tentukan nilai. Untuk yang nilai kesalahan positif kita blok yang bagian perlakuan. Dan untuk yang kesalahan negatif, kita blok STDF-nya. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dengan PPKI PB. Kita ganti judul bagannya. Kita ganti judul sumbu kanan bawah dan di kiri. Terus kita hapus isiannya agar menjadi warna putih. Sorry. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini data atau data yang telah didapatkan dari hasil SPSS-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.